Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hikmat dan pintar adalah dua hal yang berbeda. Orang yang berhikmat pasti akan kelihatan pintar. Orang pintar belum tentu berhikmat. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kepintaran itu adalah hasil pendidikan. Orang yang duduk di bangku sekolah lalu belajar dan dia tekun akan pelajarannya, dia mau mendengarkan ajaran, dia mau belajar, pasti dia akan jadi pintar. Nah, orang-orang pintar ini adalah orang-orang yang semuanya berdasarkan buku. Tetapi kalau dia masuk dalam dunia kerja, dia masuk dalam dunia masyarakat, dia tetap sebagai orang pintar. Tetapi belum tentu dia sukses. Kenapa? Karena belum tentu dia berhikmat. Belum tentu dia bisa menjalankan semua ilmunya itu dengan hikmat yang tepat sehingga dia dapat berhasil. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang berhikmat bisa saja bukan orang pintar, tapi dia pasti akan terlihat pintar. Kenapa? Karena orang berhikmat kadang-kadang dia nggak punya ilmu-ilmu khusus, pendidikan-pendidikan yang dia kuasai, tetapi dia mampu menerapkan sesuatu yang tepat untuk kebutuhan orang di zaman itu dengan situasi situ. Nah, itu yang membuat orang berhikmat akan kelihatan pintar. Nah, makanya saya percaya bahwa kepintaran dapat diraih seseorang di bangku sekolah, tetapi hikmat hanya dapat diraih seseorang yang pertama karena pengalaman hidup, yang kedua karena ketenangan hati, dan yang ketiga karena hubungannya dengan Tuhan. Berarti waktu dia tenang dalam kehidupan, waktu dia bisa mengerti kehidupan ini dan dia memang berpengalaman dalam kehidupan ini, lalu kemudian dia belajar bergantung pada Tuhan, dia belajar minta tuntunan dari Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun engkau bukan seorang yang pintar, tapi engkau orang yang berhikmat, engkau bisa mengatasi suamimu, engkau bisa menghadapi istrimu, engkau bisa mengatasi persoalan dengan anak-anakmu, engkau bisa menghadapi persoalan di kantor pekerjaan. Karena untuk menyelesaikan persoalan tidak sekedar dibutuhkan kepintaran, tapi yang paling penting dibutuhkan hikmat. Dan hikmat yang sempurna datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan, datangnya dari sorga. Karena sorga penuh dengan hikmat dan kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang jalan dalam kepastian. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara tentang hikmat dan rahasia Allah. Nah, Allah kita adalah Allah yang berhikmat, dan karena dia berhikmat, dia merahasiakan sesuatu. Nah, mungkin saudara berkata, loh kenapa hikmat merahasiakan sesuatu? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hikmat kita mengerti hal-hal yang perlu kita sampaikan, hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan. Nah, lalu mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, kalau begitu berdusta. Oh, sama sekali tidak. Hikmat bukan berdusta. Hikmat itu berarti dia tahu apa yang mesti disampaikan pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan perkataan yang tepat. Itulah hikmat. Karena itu hikmat Allah berhubungan erat sekali dengan rahasia Allah. Nah, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 16. Dikatakan demikian, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bukan setelah kemuliaan dia, tapi bagi kemuliaan kita, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Itu maksudnya. Ayat ke-8.
Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain oleh Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu, perhatikan baik, supaya kita tahu. Jadi roh yang berasal dari Allah itu supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini tegas membahas kepada kita. Pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, dalam hidup ini memang ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Itu yang disebut hikmat dan rahasia Allah. Nah, apa yang tidak kita mengerti? Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, dikatakan apa di situ? Dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah, perhatikan baik, bagi kemuliaan kita. Nah, pertanyaan kita sekalian, dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Apa hal-hal yang tidak kita mengerti itu? Yang pertama, yaitu mengapa orang benar harus berhadapan dengan penderitaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berjanji bahwa Allah mau menyediakan kemuliaan bagi kita. Apa artinya? Artinya Allah mau mengangkat kita, Allah mau memberkati kita, Allah mau mencurahkan kuasanya bagi kita. Nah, tetapi seringkali yang tidak kita sadari adalah bahwa untuk dapat menyatakan kemuliaannya, untuk menjadikan hidup kita berkat, untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, maka Allah harus perlu memproses kita. Sehingga orang benar itu harus melewati penderitaan. Nah, kalau kita nggak mengerti hikmat Allah, kita nggak mengerti rahasia Allah. Waktu kita menghadapi penderitaan, kita bersungut, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya punya suami seperti ini? Tuhan, kenapa saya punya istri seperti ini? Kenapa anak-anak saya begini? Tuhan, kenapa keadaan ekonomi saya begini? Kenapa teman sekantor begini? Kenapa bos saya begini? Kenapa sebagai orang Kristen saya terus melewati tantangan? Kenapa sih orang Kristen harus terus melewati masa-masa yang sukar? Sampai akhirnya kita bertanya, loh, apa yang salah dengan hidup saya? Apakah berarti menjadi Kristen itu dosa? Apakah itu berarti menjadi Kristen itu penuh penderitaan? Sampai setiap kali karena saya jadi Kristen, beribadah pun sulit. Kadang-kala rumah ibadah pun harus dikejar-kejar, harus dibongkar, harus dibakar, harus diserbu oleh massa. Ini maksudnya apa semuanya ini? Kenapa orang percaya harus lewati semua yang sukar seperti ini? Jawaban saya sederhana. Kekristenan tidak pernah mengenal membalas yang jahat dengan yang jahat. Kekristenan berdiri tegar di tengah penderitaan. Kekristenan tidak takut dengan masalah dan pergumulan. Kekristenan tidak emosi di tengah masalah. Tapi kekristenan percaya bahwa jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Berarti justru ketika orang benar berhadapan dengan penderitaan, kita makin dekat dengan Tuhan. Justru ketika orang benar berhadapan dengan penderitaan, kita makin melihat kuasa Tuhan dicurahkan luar biasa. Yang kedua, apa rahasia Allah? Apa hal-hal yang tidak kita mengerti seringkali? Hanya hikmat Allah yang membuat kita mengerti. Yang pertama, mengapa orang benar harus berhadapan dengan penderitaan? Yang kedua, bagaimana hari esok kita? Ini juga banyak orang tidak bisa mengerti. Kecuali hikmat dan rahasia Allah dinyatakan dalam hidupnya. Lihat ayat yang ke-12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Haleluya. Ada banyak orang tidak tahu hari esoknya. Bagaimana hari esok kita? Loh, hari esok kita secerah janji-janji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya lari ke dukun. Ada banyak orang yang percaya pada dunia-dunia ramal. Ada orang yang akhirnya percaya dengan sio-sio, hong sui, feng shui. Ada banyak orang yang akhirnya percaya dengan horoskop. Kenapa? Karena dia ingin tahu hari esoknya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, Allah mengaruniakan kepada kita rohnya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan kepada kita.
bahwa hari depan kita adalah hari yang penuh sukacita. Hari depan kita adalah hari yang penuh kemenangan. Hari depan kita, hari di mana kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Berarti buat kita yang percaya pada hikmat dan rahasia Allah, buat kita hari esok kita bukan hari yang penuh teka-teki. Hari esok kita adalah hari yang penuh kepastian. Kalaupun hari ini kita harus menangis, hari esok kita adalah hari mahkota. Kalaupun hari ini kita harus bergumul, maka hari esok kita adalah hari yang penuh sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang seringkali kita tidak tahu sehingga kita membutuhkan hikmat dan rahasia Allah. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan begini, tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti yang ketiga, apa yang seringkali menjadi pertanyaan kita, yaitu mengapa janji Allah belum tergenapi? Ada banyak orang pikir, loh katanya Tuhan berjanji, katanya Tuhan tidak pernah genapi. Kok buktinya Allah berjanji dan tidak menggenapi, kok belum tergenapi dalam hidup saya? Katanya Allah tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Jawaban saya sederhana, kalaupun Allah belum menggenapi janji, pasti ada sebuah maksud yang lebih baik. Mungkin yang pertama, Dia sedang masih memproses kita. Atau yang kedua, mungkin belum sekarang jawabannya. Atau yang ketiga, mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dulu, supaya mujizatnya menjadi lebih besar lagi. Saya terlalu percaya Allah selalu punya rencana yang luar biasa buat anak-anaknya. Kalau apa yang kita harapkan belum terjadi, berarti Tuhan punya sesuatu yang masih jauh lebih baik buat kita. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti mengapa orang benar harus berhadapan dengan penderitaan. Tapi melalui hikmat dan rahasia Allah, kita mengerti bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, ada hal-hal yang tidak kita mengerti seperti bagaimana hari esok kita. Tapi Tuhan janji bahwa hari esok kita akan diberitahu dan secerah janji Allah. Yang ketiga, mengapa janji Allah belum tergenapi? Alkitab ingatkan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Dan yang keempat, apa yang kita belum mengerti, yaitu pada ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang keempat, yang terakhir, apa yang Kristus kehendaki bagi kita. Ini yang seringkali kita nggak ngerti. Apa yang Kristus kehendaki ya? Apa yang Kristus kehendaki buat kita tentang pasangan teman hidup kita? Apa yang Kristus kehendaki tentang cara saya mendidik anak? Apa yang Kristus kehendaki tentang masa depan saya? Ada banyak hal kita tidak mengerti. Tapi Alkitab berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Waktu kita mengenal hikmat dan rahasia Allah, kita tidak perlu khawatir. Karena dengan pikiran Kristus, kita dapat memahami rencana Allah. Haleluya. Jadi yang kita perlukan, yaitu kita perlu menerima roh Allah. Kita perlu perkataan-perkataan yang berdasarkan hikmat roh. Dan kita perlu memiliki pikiran Kristus. Maka di tengah hikmat dan rahasia Allah ini, kita melihat kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu untuk melihat kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tidak takut untuk apa yang belum kami mengerti, karena roh Allah akan menuntun kami ke jalan kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.